Kamu bisa hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak bisa hidup tanpa keadilan. Hukum adalah kenyamanan, dan hukum yang paling baik adalah kenyamanan yang paling baik. Apabila hukum tidak ada, maka akan dimulailah tirani. Dan apabila keadilan lemah, maka prasangka menjadi lebih kuat. Bersama saya Samsun Siregar dari Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Beberapa menit ke depan akan membahas tentang hukum pidana. Hukum pidana atau yang sering kita sebut dengan hukum kriminal adalah peraturan-peraturan yang mengatur segala tingkah laku manusia, mengatur tentang tindakan apa saja yang termasuk kepada tindakan pidana, dan tentunya mengatur tentang apa hukuman yang paling tepat diberikan kepada pelaku pidana. Dalam hukum pidana ada beberapa asas yang sangat perlu kita ketahui. Yang pertama asas legalitas, yang kedua asas persamaan, yang ketiga asas perlindungan, yang keempat asas personalitas, dan yang kelima asas teritorial. Asas yang pertama adalah asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan tindakan seseorang yang tidak bisa dipidanakan apabila perbuatan tersebut belum diatur dalam KUHP. Hal ini telah termaktub dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi tentang tidak ada satupun perbuatan yang dapat dipidana sampai ada peraturan yang mengaturnya. Istilah atau asas legalitas ini juga sering didengar disebut dengan bahasa Latin yaitu nullum delictum nulla poena sine praevilis poeneli, yang artinya tidak ada satupun delik atau aduan tanpa ada hukum yang mengaturnya. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang menurut masyarakat adalah perbuatan memalukan, kemudian masyarakat melaporkannya, akan tetapi perbuatan tersebut belum diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka orang yang diadukan tadi tidak akan bisa diberikan sanksi hukuman pidana. Karena syarat dalam hukum pidana yang pertama adalah asas legalitas, asas yang apabila belum diberikan ketentuan hukum, maka seseorang tidak akan bisa diberikan sanksi pidana. Asas yang kedua adalah asas persamaan atau equality before the law. Asas ini telah tercantum atau telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara sama kedudukannya baik di mata hukum maupun di pemerintahan. Kemudian pasal ini dikuatkan lagi dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap seseorang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta persamaan hak di mata hukum. Artinya, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan negara kepada warga negara yang berkulit putih dan tidak ada pula diskriminasi yang diberikan negara terhadap warga negara yang berkulit hitam. Sebagaimana problem ini telah banyak terjadi di negara-negara barat seperti Inggris, Amerika, Australia yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Asas yang ketiga adalah asas perlindungan atau national pasif. Asas ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara. Apabila seseorang melakukan perbuatan kriminal, perbuatan melanggar hukum, atau ingin merusak integritas suatu negara, maka negara akan berusaha melindungi keamanan negaranya, apakah dia warga negara asli maupun orang asing. Maka hal ini juga telah diatur dalam pasal 4 KUHP, kemudian diperluas lagi penjelasannya dalam pasal 8 KUHP. Yang keempat adalah asas personalitas atau nasionalitas aktif. Asas ini adalah salah satu keberlakuan hukum pidana Indonesia. Prinsip ini juga telah dianut dalam pasal 5 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum meskipun pelanggaran itu dilakukan di luar wilayah negara Indonesia. Yang pada intinya asas ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya kemanapun mereka berada. Asas yang kelima adalah asas teritorial.
Asas teritorial adalah dasar hukum yang berlandaskan pada kekuatan atau kekuasaan suatu negara atas wilayahnya. Ketika suatu negara merasa ada ancaman yang masuk ke dalam wilayah teritorial mereka, maka mereka berhak menjatuhkan hukuman terhadap ancaman tersebut. Dan hal inilah yang sering dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan Republik Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, yang berkali-kali menenggelamkan atau menghancurkan kapal asing yang mencoba-coba masuk ke wilayah perairan Indonesia dan ingin mengambil ikan tanpa izin dari negara Indonesia. Dan semua ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHP tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Ya, walaupun kita sebagai rakyat biasa hanya merasakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan entah untuk siapa. Berbicara tentang hukum pidana, maka ada baiknya kita mengetahui sejarah hukum pidana di Indonesia. Pada hal ini, saya membagi menjadi 4 periode tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum penjajahan Belanda. Yang kedua, periode ketika Belanda menjajah Indonesia. Yang ketiga, periode pendudukan Jepang. Dan yang keempat, periode ketika Indonesia merdeka. Periode yang pertama adalah sebelum penjajahan Belanda. Di Nusantara sendiri, sebelum Belanda memasuki dan menjajah Indonesia, banyak fakta dan data yang mengatakan bahwa telah berlakunya norma-norma kepidanaan atau yang sering kita sebut dengan norma hukum adat. Salah satu contohnya adalah di masyarakat adat Lampung telah dikenal salah satu kitab adat yang berisikan kepidanaan, yaitu Kitab Kuantara Hukum Adat Lampung. Hal inilah yang menentukan para pemangku-pemangku adat di Lampung dahulunya menentukan apakah masyarakat mereka bersalah dan hukuman apa yang paling tepat diberikan kepada pelaku. Tahapan yang kedua adalah ketika penjajahan kolonial Belanda. Jonkers dalam bukunya Het Nederlands Indies yang diterbitkan pada tahun 1940 mengatakan dalam kalimat pertamanya, yaitu orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudera luas memiliki jalan untuk menetap di negeri-negeri jajahannya dengan cara membawa hukumnya sendiri untuk berlaku bagi mereka. Aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan produk peninggalan Belanda. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa KUHP yang kita pakai sampai sekarang masih menggunakan kitab terjemahan dari Wetboek van Strafrecht Nederlands Indiën tahun 1951. Tahapan yang ketiga ialah ketika pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang mulai memasuki wilayah Nusantara karena Jepang menang melawan pasukan sekutu. Akhirnya, karena Jepang menang melawan pasukan sekutu, maka Jepang mengambil alih kepemimpinan negara-negara yang dijajah. Di antaranya adalah Belanda yang menjajah Indonesia. Namun, ketika Jepang masuki wilayah Indonesia, mereka tentunya membawa hukumnya sendiri. Akan tetapi, yang perlu kita garis bawahi pada kali ini ialah Jepang tidak pernah menghapuskan hukuman pidana yang berlaku ketika Belanda menjajah Indonesia, yaitu Wetboek van Strafrecht Nederlands Indies. Artinya, ketika Jepang menjajah Indonesia, ada 2 hukum yang dipakai, yaitu hukum yang berlaku ketika Jepang masuk ke Indonesia dan hukum yang berlaku ketika Belanda menjajah Indonesia. Yang keempat ialah ketika Indonesia merdeka. Indonesia baru bisa keluar dari cengkraman para penjajah, kemudian mencapai titik tertinggi dalam sejarahnya, yaitu ketika dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Insinyur Soekarno-Hatta yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bertepatan pada bulan Ramadan. Kemudian, 1 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus, barulah disahkannya bahwa peraturan tertinggi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, yang perlu kita garis bawahi pada kesempatan kali ini ialah Undang-Undang Dasar tidak sama sekali menghapuskan peraturan yang dibawa oleh penjajah Jepang dan tidak juga menghapuskan peraturan yang dibawa oleh penjajah Belanda.
Barulah pada tanggal 26 Februari tahun 1946 diberlakukannya renovasi ataupun perbaikan terhadap undang-undang. Salah satu perbaikannya ialah mengganti seluruh kata Netherlands menjadi Indonesia, menghapuskan peraturan yang dibawa oleh penjajah Jepang, dan yang ketiga mengganti kata-kata Wetboek van Strafrecht Netherlands Indies menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itulah sejarah singkat perjalanan berlakunya hukum pidana di Indonesia. Namun pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, Indonesia baru saja mencetak sejarah baru, yaitu mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Selama 104 tahun lamanya, kita menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana produk dari penjajah Belanda. Akhirnya resmi pada tanggal 6 Desember 2022 kita keluar dari cengkraman produk penjajah Belanda. Hal yang sangat kita bahagiakan, hal yang sangat kita tunggu-tunggu dan kita apresiasi atas kinerja DPR RI. Bahkan Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona mengatakan hal ini adalah hal yang patut kita apresiasi kepada DPR RI, karena dalam proses pengesahan KUHP ini dilakukan dengan secara teliti, secara transparan, sosialisasi kepada masyarakat, dan diskusi kepada pemangku kepentingan. Bapak Menteri HAM dan DPR RI, kata transparan, teliti, sosialisasi, dan diskusi kepada pemangku kepentingan adalah kata yang ambigu bagi kami. Karena kami merasa bahwa banyak pasal-pasal dalam KUHP ini yang bukan memihak kepada kami. Namun yang paling kami sayangkan adalah ketika Bapak Yasona melanjutkan memang dalam proses pengesahan ini tentunya tidak 100% masyarakat menyetujuinya. Jika masyarakat tidak setuju dengan pengesahan ini, maka silahkan bawa gugat ke MK. Apakah DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM mengira bahwa MK adalah tong sampah yang kapan saja kita boleh membuang sampah ke dalamnya? Seharusnya sebelum pengesahan ini dilakukan, DPR RI lebih jeli, lebih detail membahas agar tidak ada kontroversi di antara masyarakat. Yang saya takutkan ketika masyarakat mengajukan gugatan ke MK, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada kinerja pemerintah, khususnya DPR RI. Apakah DPR RI tidak merasa khawatir ketika kepercayaan masyarakat berkurang kepada mereka? Oh, saya lupa bahwa sebelum KUHP disahkan, masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap DPR RI yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat kini berubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Bagaimana mungkin kita akan percaya memenangkan gugatan itu? Karena baru saja DPR RI memecat Bapak Aswanto dari jabatannya menjadi seorang hakim karena alasan sering menganulir produk DPR RI. Bahkan Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Bambang Wiyanto mengatakan kinerja Hakim Konstitusi ini sangat mengecewakan karena sering menganulir produk-produk DPR RI. Adapun sistematika penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian atau 3 buku. Buku yang pertama berisikan tentang aturan umum, dan dalam buku pertama ini dibahas diantaranya ialah tentang aturan umum, tindakan pidana, hal-hal yang dapat meringankan, memberatkan, dan menghapuskan tindakan pidana. Buku kedua berisikan tentang kejahatan. Di antara pembahasannya ialah tentang kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap presiden dan wakil presidennya, kejahatan terhadap negara-negara tetangga, pemalsuan uang, pemalsuan surat menyurat, dan sumpah palsu. Dan yang terakhir, buku ketiga ialah tentang pelanggaran. Di antara pembahasannya ialah tentang pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran terhadap hak-hak orang yang membutuhkan, dan pelanggaran terhadap penguasa umum. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.